Termokimia. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Termokimia, yang merupakan bagian dari termodinamika, membahas tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia yang dimanifestasikan sebagai kalau reaksi. Yang pertama, sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Dalam reaksi kimia, yang dimaksud sebagai sistem adalah reaktan dan produk. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem dan mempengaruhi sistem tersebut. Misalkan atau contohnya ini. Di gambar ini terdapat air dalam wadah yang dipanaskan. Dari gambar ini, air adalah sistem, sedangkan panas dari kompor adalah lingkungan. Jadi, panas dari kompor atau sebagai lingkungan mempengaruhi sistem yang berupa air, yaitu membuat suhu atau temperatur air meningkat. Dari gambar ini kan ini sebagai sistem, terus panas dari kompor adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang berupa panas dari kompor ini mempengaruhi suhu atau temperatur dari air yang ada di atasnya ini. Selanjutnya, keadaan suatu sistem. Keadaan suatu sistem meliputi tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol zat. Besar energi dalam suatu sistem kimia tidak dapat diukur, tetapi perubahan energi dapat diukur jika sistem mengalami perubahan. Besarnya perubahan ini berdasarkan jumlah kalor yang dipertukarkan antar sistem dan lingkungan. Jumlah kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan dapat ditentukan dengan rumus Q atau Q sama dengan mc delta T atau M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa zat dengan satuan gram, terus C adalah kalor jenis zat, delta T adalah perubahan suhu, di mana delta T dapat ditentukan dengan T2-T1 atau temperatur akhir dikurangi temperatur awal, terus K atau derajat Celcius karena delta T dalam derajat Celcius sama harganya dengan delta T dalam K. Dalam perjanjian internasional yang disepakati dikatakan bahwa pertama, jika sistem menerima kalor dari lingkungan, maka Q bertanda positif yang berarti reaksi endotherm. Terus kedua, jika sistem melepas kalor ke lingkungan, maka Q bertanda negatif yang merupakan reaksi exotherm. Berikutnya, hubungan sistem dan lingkungan. Sistem bisa melakukan kerja maupun menerima kerja dari lingkungan. Sistem juga bisa melepaskan kalor ke lingkungan, begitu pula sebaliknya, yaitu lingkunganlah yang memberikan kalor kepada sistem. Kalor atau Q yang dilepas dan dibutuhkan dalam satu reaksi kimia dapat dalam keadaan tekanan tetap disebut sebagai entalpi atau delta H. Berikutnya, perubahan energi dalam sistem atau delta U. Yang pertama, bila suatu sistem berubah dari keadaan A, dari UA ke keadaan B atau UB, maka perubahan energinya dapat dituliskan sebagai delta U sama dengan UB min UA. Berikutnya, yang kedua, bila reaksi kimia yang berlangsung pada volume tetap, maka kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan adalah QV, sehingga delta U sama dengan QV, di mana QV itu sama dengan W atau work atau kerja, di mana W di sini memiliki nilai 0. Bila pada tekanan tetap terdapat kalor atau Q dan kerja atau W, maka perubahan energi dalam suatu sistem sama dengan jumlah kalor yang diterima sistem ditambah kerja yang dilakukan terhadap sistem. Sehingga delta U sama dengan Q plus W, di mana W dapat dicari melalui P dikali selisih V2 dikurangi V1 atau volume awal dikurangi volume akhir. Di mana P di sini adalah tekanan terhadap sistem, tekanan dari luar. Terus V1 merupakan volume awal sistem dan V2 merupakan volume akhir sistem, dan delta U dapat ditentukan melalui U2 dikurangi U1. Bila sistem melakukan kerja terhadap lingkungan dan W bertanda negatif, maka delta U sama dengan Q di min W, di mana delta U dapat dihitung melalui perhitungan U2 min U1 dan W dapat dihitung melalui perhitungan jumlah dari
PV2 plus PV1, sehingga rumus akhirnya adalah Q sama dengan jumlah dari U2 plus PV2 dimin jumlah dari U1 di plus PV1. U plus V merupakan fungsi keadaan dari entalpi atau H. Juga perlu diketahui bahwasanya entalpi atau H tidak dapat diukur besarnya. Yang dapat diukur besarnya adalah perubahan entalpi atau delta H, yaitu kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang dimana kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Dengan kata lain, yaitu suatu reaksi yang menghasilkan kalor. Dalam reaksi eksoterm, entalpi atau delta H bernilai negatif. Kemudian untuk reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Pada reaksi ini terdapat perbedaan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Pada reaksi endoterm, nilai entalpi atau delta H adalah positif. Berikut ini adalah grafik dari reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi eksoterm, delta H sama dengan H produk di min H reaktan, dan H produk akan lebih kecil dari H reaktan. Dari grafik ini bisa dilihat bahwasannya delta H memiliki nilai negatif, dan dari grafik ini juga dapat dilihat bahwasannya produk berada di bawah reaktan, sehingga H produk itu lebih kecil dari H reaktan. Berikutnya untuk grafik reaksi endoterm, delta H di sini sama dengan H produk di min H reaktan, di mana H produk akan lebih besar dari H reaktan. Dari grafik ini dapat dilihat delta H bernilai positif, dan di sini juga dapat dilihat bahwasannya reaktan ada di sini dan juga produk ada di sini. Jadi H produk lebih besar dari reaktannya. Ketiga, jenis-jenis perubahan entalpi. Persamaan termokimia. Persamaan reaksi yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertai reaksi pada persamaan termokimia sama dengan perubahan entalpi. Contohnya adalah pada reaksi ini yaitu 1CH3OH liquid ditambah 1,5 O2 gas menjadi 1CO2 gas ditambah 2H2O gas dengan nilai delta H minus 638 kJ per mol. Sehingga dari persamaan ini jika dibaca atau dijabarkan seperti ini. Pada pembakaran 1 mol cairan C3OH kan ini ya. Ini kan cairan yaitu liquid dengan 1,5 mol gas O2 yaitu ini menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O dengan melepas kalor sebanyak 638 kJ. Ini yang produknya ya, yang produknya. Jenis-jenis entalpi. Jenis-jenis entalpi tergantung dari jenis-jenis reaksinya. Kalau dalam keadaan standar, kalau dalam keadaan standar kan suhu 25 derajat dan tekanannya 1 atmosfer. Entalpi diberi simbol sebagai delta H derajat. Jenis-jenis entalpi, yang pertama ada entalpi pembentukan yang dilambangkan sebagai delta HF derajat di sini, yaitu entalpi pembentukan adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsur pada tekanan 1 atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius. Terus yang kedua ada entalpi disosiasi atau penguraian yang disimbolkan sebagai delta H di derajat, merupakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur dalam keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, yang merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan atau delta HF derajat. Jika
exotherm atau nilainya minus, maka menjadi endotherm. Ketika menjadi endotherm atau nilainya positif. Begitu pula sebaliknya. Maksud dari kebalikan reaksi pembentukan atau delta HF derajat adalah misal pada delta HF derajat CO2 memiliki entalpi minus 393,5 kJ per mol, maka pada delta HD derajat CO2 memiliki entalpi positif 393,5 kJ per mol. Terus berikutnya yang ketiga, ada entalpi pembakaran atau delta HC derajat di sini. Adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, di mana prinsipnya adalah 1 mol zat ditambah oksigen atau O2 akan menghasilkan produk. Contohnya ini. Di sini CH3 CH4 adalah mol zat ditambah oksigen akan menghasilkan produk. Terus yang keempat selanjutnya adalah entalpi netralisasi atau delta HN derajat. Adalah perubahan entalpi pada reaksi pembentukan 1 mol H2O dari asam dan basa pada keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Prinsipnya adalah asam tambah basa akan menghasilkan garam plus 1 mol H2O. Contohnya ini, HCl adalah asam, NaOH adalah basa, asam tambah basa menghasilkan garam, di sini NaCl adalah garam, ditambah 1 mol H2O. Entalpi juga ada jenis-jenis lainnya, misal ada entalpi pelarutan atau HI, di mana I adalah liquefaction, yang merupakan perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Berikutnya ada entalpi penyubliman atau HS, di mana S adalah sublimation, yang merupakan perubahan entalpi pada proses perubahan 1 mol zat padat menjadi gas pada suhu tertentu. Berikutnya ada entalpi peleburan yang disimbolkan sebagai HM, di mana M di sini adalah melt, yang merupakan perubahan entalpi pada proses perubahan 1 mol zat padat menjadi cair pada suhu tertentu. Dan yang terakhir di sini ada entalpi penguapan atau HF, di mana V adalah vapor, yang merupakan perubahan entalpi pada proses perubahan 1 mol zat cair menjadi gas pada suhu tertentu. Yang keempat ada kalorimeter, Azaz-Black. Azaz-Black ada di sini ada persamaan di mana Q lepas sama dengan Q diterima, di mana Q lepas adalah N kali delta H dan Q yang diterima adalah M kali C kali delta T. Di mana di sini disederhanakan lagi N kali delta H sama dengan C kapital. Ini kan C kecil, ini C kapital dikali delta T, di mana M merupakan massa larutan yang satuannya adalah gram, C kecil adalah kalor jenis larutan, terus delta H adalah entalpi, N adalah mol, C kapital adalah kapasitas kalor, dan delta merupakan perubahan suhu, di mana derajat Celcius sama dengan K. Berikutnya adalah jenis-jenis kalorimeter. Yang pertama adalah kalorimeter sederhana, dilakukan pada tekanan atau P konstan, di mana delta H sama dengan Q reaksi, sehingga Q reaksi sama dengan minus Q larutan, di mana Q larutan adalah minus M kali C kali delta T. Ini minus, di sini minus. Kedua, kalorimetri BOM. Kalorimetri khusus untuk mengukur kalor pada pembakaran yang terjadi pada V konstan, di mana delta U sama dengan Q reaksi, sehingga Q reaksi sama dengan minus jumlah dari Q BOM tambah Q air, sehingga minus C BOM dikali delta T ditambah MC kali delta T. CBOM di sini dapat dihitung melalui kapasitas kalor BOM. Jadi CBOM ini sama dengan kapasitas kalor BOM.
M di sini adalah massa air yang satuannya gram, dan C adalah kalori jenis air. Kelima, hukum Hess. Hukum Hess berbunyi, jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Sehingga hukum Hess adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi suatu reaksi. Dalam hukum Hess, nilai perubahan entalpi dinyatakan sebagai fungsi keadaan. Menurut hukum ini, karena perubahan entalpi merupakan fungsi keadaan, maka perubahan reaksi kimia akan bernilai sama meskipun langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan hasil reaksi itu berbeda. Berikut ini adalah diagram reaksi hukum Hess. Dari diagram ini diperoleh delta H adalah delta H1 dapat dicari melalui delta H2 ditambah delta H3, di mana delta H2 di sini ini ya, minus 394 kJ per mol ditambah minus 284 kJ per mol yang hasilnya adalah minus 110 kJ per mol. Berikutnya adalah hukum Laplace. Hukum Laplace berbunyi, jumlah kalori reaksi yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya yang sama dengan jumlah kalori yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut. Sehingga hukum Laplace adalah tekanan pada gelembung alveoli berbanding terbalik terhadap radius dan berbanding lurus terhadap tegangan permukaan. Keenam, energi ikatan. Energi ikatan adalah perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu molekul gas. Semakin tinggi tingkat energi ikatan, maka semakin sulit pula ikatan tersebut untuk dilepas karena dibutuhkan lebih banyak energi yang diperlukan untuk melepaskannya. Terus, apa itu energi ikatan EIK? Energi ikatan EIK adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus satu mol ikatan menjadi atom dalam keadaan gas. Rumus energi ikatan, di sini rumus energi ikatan yang dimaksud adalah energi ikatan EIK ya. Rumus energi ikatan EIK adalah delta H reaksi sama dengan sigma EIK reaktan di min sigma EIK produk. Contoh di sini adalah pada reaksi C2H6 gas ditambah Cl2 gas menjadi C2H5Cl gas tambah HCl gas, sehingga C2H6 di sini memiliki 6 ikatan CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 ikatan CC, sedangkan Cl hanya memiliki 1 ikatan yaitu ikatan Cl. Terus hasilnya yang di sini tadi C2H5Cl, di sini ada 5 ikatan CH, 1 ikatan CC dan 1 ikatan CCl. Terus yang terakhir HCl ada 1 ikatan. Terus ini ada 6 dikali energi ikatan rata-rata. Jadi 6 dikali energi ikatan rata-rata dari CH, energi ikatan rata-rata CH adalah 405 kJ per mol, 6 dikali 405 kJ per mol. Terus ini 1 dikali ikatan rata-rata dari CC yaitu 348. Terus ini dijumlah dengan yang ini, yang ikatan CL 1 kali ikatan rata-rata CL itu 243. Terus di sini juga seperti itu, 5 ikatan CH ya. Terus di sini 5 dikali 405 kayak yang ini. Terus di sini ada 1 ikatan CC 348 sama yang ini. Terus yang terakhir di sini ada 1 kali ikatan C dan CL, di mana ikatan C dan CL itu memiliki energi ikatan rata-rata 438, dan di sini ikatan H dan CL hanya ada 1 ikatan, 1 kali 432 ini dijumlah. Terus hasilnya sesuai rumus yang ini tadi di min ya. Jadi
jumlahnya ini tadi, jumlah dari reaktan adalah 381 kJ, sedangkan sedangkan dari produk sebesar ini. Terus dikurangkan, memiliki hasilnya adalah minus 212 kJ. Oke, sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.